Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawanku yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan kecuali selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan gratis tanpa meminta balasan. Akan tetapi kita diminta oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu kita lakukan, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang termulia, manusia yang sangat peduli kepada kita, manusia yang selalu memperjuangkan kita, kekasih Allah, junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, khidmah atau membantu di dalam Islam itu adalah suatu yang mulia, sesuatu yang dikejar oleh para pendahulu kita, dimulai dari khidmah para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya Sayyidina Anas bin Malik, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ibu Sayyidina Anas bin Malik membawa Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah dan mengatakan, jadikanlah anakku ini sebagai pembantumu ya Rasulullah. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku memperbantukan diri kepada Nabi Muhammad selama 10 tahun karena Rasulullah di Madinah 10 tahun. Selain itu banyak pembantu-pembantu Nabi Muhammad yang memperbantukan diri kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak pernah menunjuk orang untuk menjadi pembantunya. Seperti kita tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, kana yaknisu baitahu. Rasulullah itu menyapu rumahnya. Jangankan sama sahabat, sama istrinya saja beliau tidak pernah menyuruh. Wa kana yakhsifu na'lahu. Beliau juga menjahit sandalnya, menjahit bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat menawarkan diri untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada sahabat yang tugasnya menyediakan air wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam beliau menyediakan air wuduk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingin membalas orang yang memperbantukan diri kepada Nabi Muhammad. Kamu minta apa? Apa permintaanmu? Dia bilang, saya minta satu ya Rasulullah. Apa? Murafaqataka fil jannah. Agar bisa bersama engkau di surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, a'ini ala dzalika bi kathratis sujud. Bantulah aku supaya engkau bisa menjadi temanku di surga dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memperbantukan diri kepada orang tua itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Suatu saat Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa teman saya di surga? Maka Allah mengatakan, yang akan lewat sebentar lagi. Kalau zaman sekarang kita lagi ceramah, kita menunggu yang mau lewat, itu iklan namanya ya. Tapi ini yang akan lewat sebentar lagi wahai Musa. Maka Nabi Allah Musa nunggu di pintu rumahnya, mengharap yang lewat Nabi Allah Harun, saudaranya, atau orang-orang yang soleh. Ternyata yang lewat ada orang membawa kayu bakar. Ini siapa ini? Kok bisa menjadi teman saya di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka diikuti oleh Nabi Musa. Orang itu bawa kayu bakar,
sampai ke rumahnya diletakkan kayu bakar, kemudian dia masuk ke rumahnya diikuti oleh Nabi Allah Musa, diintip oleh Nabi Allah Musa. Ternyata orang ini mengurus ibunya yang lumpuh. Ibunya dikasih makan, disuapi. Kemudian setelah ibunya itu kenyang, setelah minum, ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah putraku ini sebagai temannya Musa di surga." Karena didoakan oleh ibunya, maka Allah mengabulkan doa ibunya, menjadikan tukang kayu. Bukan siapa-siapa. Dia bisa mendapatkan itu dari apa? Dari khidmah. Dari memperbantukan dirinya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Apalagi kalau khidmat kepada syariat Allah, syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu khidmah. Bahkan seorang penceramah itu diniatkan khidmah. Khidmatuddin, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya setiap manusia itu punya kesempatan untuk khidmat kalau dia mau. Dengan apa yang dia miliki? Kalau dia punya kuasa, dengan kekuasaannya khidmat untuk agama. Kalau dia punya harta, dengan hartanya. Kalau dia punya tenaga, dengan tenaganya. Kalau dia punya pengaruh, dengan pengaruhnya. Kalau dia minimal, dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudah urusan dakwah, apalagi di zaman yang sulit seperti sekarang ini, di zaman pandemi ini, yang mana kegiatan keagamaan agak dibatasi. Maka kita sudah seharusnya bisa mikir, khidmah apa yang bisa kita lakukan di zaman pandemi seperti ini sehingga khidmah kita tidak terputus untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita niatkan khidmat untuk agama Allah, enggak mungkin Allah melupakan kita. Kita khidmat untuk syariat Nabi Muhammad, enggak mungkin Nabi Muhammad akan melupakan kita. Sebagaimana tadi, yang menyiapkan air wudunya Nabi Muhammad saja ditawari, "Kamu minta apa?" Maka akan dikabulkan permintaannya oleh Nabi besar Muhammad. Akan dilaksanakan keinginannya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khidmah ini kita lakukan dengan tanpa mengganggu aktivitas kita, dengan tanpa mengganggu kewajiban kita. Kalau memang kita bekerja, khidmat kita lakukan di luar kerja. Misalnya seperti kita buat video untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menyebarkan video di medsos atau di sosmed, tujuannya untuk membantu dakwah. Ini yang hanya saya bisa lakukan karena saya nggak bisa ceramah, saya hanya bisa share kalam-kalam yang baik, hanya bisa share perkataan ulama-ulama yang bisa diterima oleh semua lapisan umat, yang tidak memecah belah, yang membawa kepentingan Nabi Muhammad SAW, membawa tugasnya Nabi Muhammad, melanjutkan tugasnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu berhasil mempersatukan beberapa kasta dalam Islam, berhasil mendamaikan beberapa pertikaian dalam Islam. Maka sudah seharusnya yang terjun di dalam dunia dakwah jangan memecah belah. Jangan justru malah mempertajam perbedaan yang ada. Jangan dijadikan perbedaan yang ada sebagai jurang pemisah antara sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugasnya Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Maka damaikan kalau ada dua bersaudara yang sedang bertikai. Ini khidmah kita di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagikan ceramah atau konten yang bisa memecah belah umat Islam, kita tanya sama diri kita sendiri, apakah hal tersebut akan menyenangkan Nabi Muhammad? Apakah tersebut akan membuat senyum Nabi Muhammad atau malah membuat sedih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau selalu mendoakan orang yang keras sama umatku, ya Allah, balaslah kekerasan mereka ya Allah. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Bahkan beliau sendiri mengatakan,
man lam yahtam bi amri muslim falaysa minhu falaysa minhum man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama muslim, maka bukan termasuk dari golongan mereka. Akan tetapi memang cara berdakwah itu ada ilmunya, sehingga disebut sebagai fiqhud dakwah. Fikih dakwah, ilmu dakwah, tata cara berdakwah. Karena yang namanya dakwah ini tugas yang sangat mulia. Tugas yang diemban oleh manusia yang paling mulia. Tugas yang dilaksanakan oleh kekasih Allah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin tugas ini dibebankan kepada orang yang bisa membuat perpecahan di antara hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas akan mengutus orang-orang, akan mengizinkan beberapa orang yang melanjutkan tugas mulia Nabi Muhammad, membuat persatuan umat, membuat tidak pecah belahnya umat, saling menghargai perbedaan yang ada, dan bisa saling mengisi di antara aliran yang ada. Karena kita lihat bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad hanya dalam tempo 10 tahun dan total 23 tahun bisa mempersatukan umat yang besar, golongan yang besar, kaum-kaum yang aslinya saling bertikai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang ada sekarang ini, kalau kata guru kami, sudah ada di zamannya Nabi Muhammad, dan solusi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajarinya, bagaimana caranya Rasulullah memberikan solusi dan disampaikan kepada semua umat Islam, disampaikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khidmah ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, terkadang malah orang yang memiliki ilmu ingin khidmah di dalam kepentingan Islam dan umat Islam. Mereka tidak mau ketinggalan khidmah di dalam kepentingan Islam dan umat Islam. Sehingga kita lihat banyak organisasi-organisasi Islam yang tujuan utamanya atau tujuan pertamanya adalah untuk khidmah bagi Islam dan umat Islam. Karena yang namanya khidmah ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang santri yang dijadikan sebagai santri yang khidmat kepada gurunya itu disebut sebagai santri yang nomor 1 di antara santri-santri yang lain, sebagai santri yang paling dekat dengan gurunya. Karena pernah dulu di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini iblis rapat. Iblis itu sering rapat sama anak buahnya. Di antara hasil rapat iblis, mereka tanya, si iblis ini tanya, anak buah, siapa di antara kalian yang berani mengganggu Abdul Qadir Al-Jailani? Ada satu anak buah angkat tangan. Berani kamu? Iya. Saya aja nggak berhasil, katanya iblis. Saya mempengaruhi Syekh Abdul Qadir Jailani secara zahir dan mimpi, nggak berhasil. Oh, saya siap, saya berhasil mungkin. Maka setan ini berwujud manusia, daftar jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, daftar di pondok. Kemudian karena setan nggak makan, maka dia pura-pura puasa tiap hari. Buka, dia pura-pura buka. Karena setan juga nggak tidur, dia pura-pura sholat. Setan juga sholat. Jadi kalau ada orang nggak sholat, wah ini bahaya ini. Nanti kalah sama setan ini orang ini. Sholat malam, sholat terus ini setan. Sampai murid yang lain bilang, wah ini murid baru tapi hebat ini. Puasa terus, sholat terus. Wah inilah yang paling pantas untuk dijadikan khadimus syekh, pembantunya syekh, yang khidmah sama syekh. Maka diajukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebenarnya tahu ini setan, cuman dia diam aja. Iya, kamu mau jadi khadim saya? Siap ya Syekh. Setan merasa, wah ini saya semakin dekat dengan Syekh, saya akan mempengaruhi Syekh supaya Syekh ini bisa berubah. 4 tahun setan menjadi khodimnya Syekh selama 4 tahun, mempersiapkan air untuk Syekh, mencucikan bajunya Syekh,
mempersiapkan sandalnya Syekh 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu dia berusaha untuk mempengaruhi Syekh. Kadang-kadang telat dalam menyajikan air wudhu atau air mandi. Kadang-kadang membiarkan bajunya Syekh tidak tercuci. Kadang-kadang sandalnya Syekh disembunyikan dan lain sebagainya. Tapi sama sekali tidak bisa mempengaruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama sekali. Ini gini kita lihat, ini juga pelajaran bagi kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aja nggak dibiarkan sama setan, apalagi kita istilahnya. Sudah jelas yang namanya maka disebut oleh para ulama, orang yang merasa dirinya selamat dari gangguan setan, ketahuilah dia sedang diganggu oleh setan. Jangan sampai kita pernah merasa selamat dari gangguan setan. Karena setan janji ganggu kita itu langsung di hadapan Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan mempengaruhi semua hamba-Mu. Itu janjinya setan, janjinya iblis di hadapan Allah. Setelah 4 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani ketemuan temannya yang juga seorang waliullah. Ketika mereka mau ke masjid, setan ini membawakan lampu di hadapan mereka. Sang teman ini mengatakan, "Ya Abdul Qadir, khadimmu ini setan," gitu. "Iya, saya tahu khadim saya ini setan." Setan itu balik sambil mengatakan, "Ya Syekh, selama 4 tahun ini kamu tahu kalau saya ini setan?" "Iya, saya tahu, dari ngelihat kamu pertama saya tahu kalau kamu setan. Tapi kamu mau mencapekkan diri kamu, silahkan," katanya. Nyuci baju dan lain sebagainya. Maka setan itu berusaha ingin memasukkan perasaan ujub, bangga diri kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tipu daya setan yang terakhir. Yang sangat disayangkan, kadang-kadang tipu daya ini sudah masuk banyak di hatinya umat Islam. Sambil melempar lampu dia mengatakan, "Demi Allah wahai Syekh, nggak pernah aku menemukan orang yang sehebat kamu, yang nggak mudah untuk diganggu." Kalau orang yang lain kan, "Oh iya saya, kamu nggak kenal siapa saya," akan bangga diri. Tapi perkataan syaitan tersebut disanggah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Kadzdzabta ya Abdullah, sungguh bohong engkau wahai musuh Allah. Inni Abdullah ad-dhaif, aku adalah hamba Allah yang lemah." Tetap menisbatkan dirinya sebagai hamba Allah yang lemah, yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mau kita bahas di sini adalah masalah khidmah. Para murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa inilah yang paling pantas untuk khidmah kepada Syekh. Karena khidmah kepada guru itu adalah kemuliaan yang tertinggi yang didapatkan oleh seorang murid. Bagaimana dengan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Khidmat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Khidmat kepada sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan umat Islam, yang akan membuat senang, membuat gembira, karena semua yang kita perbuat akan dilaporkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perkataan ada pepatah Arab disebutkan, "Man khadam godam." Barang siapa yang khidmah, maka bisa dilihat dia lebih maju daripada temannya yang enggak khidmah. Dia akan merasakan keberkahan khidmah dalam kehidupannya. Maka mari jangan sampai kita pandang enteng khidmah ini. Apa yang kita bisa khidmah di dalam Islam, untuk umat Islam, untuk organisasi yang memang untuk Islam dan umat Islam, yang manfaatnya kembali kepada Islam dan umat Islam. Apalagi organisasi yang dikhususkan kepada para ulama. Kita khidmat kepada organisasi itu sama dengan kita khidmat kepada para ulama. Sehingga apa yang bisa kita lakukan di dalam organisasi tersebut, insya Allah bisa bermanfaat bagi organisasi tersebut, akan memudahkan organisasi tersebut di dalam khidmat kepada para ulama, dalam menghubungkan para ulama, dalam merekatkan silaturahmi para ulama, dalam merekatkan hubungan para ulama, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa memasuki di antara para ulama tersebut, sesuatu yang buruk. Sebab terkadang orang-orang alim ini didekati oleh orang-orang yang memasukkan kabar-kabar yang enggak benar kepada dirinya, sehingga dia mengeluarkan statement yang menunjukkan permusuhan kepada orang alim yang lain. Padahal orang alim itu memang terkadang pendapatnya berbeda, tapi hatinya itu selalu bersatu. Tidak pernah orang alim itu di hati ada benci kepada orang alim yang lain. Oleh karena itu mari saya mengajak diri saya pribadi,
kawan-kawanku yang ada di sini dan juga pemirsa, kita sudah seharusnya memiliki bagian khidmat di dalam Islam kepada umat Islam. Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi sekarang umat Islam dalam kesusahan, kesian. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ini dan itu, kesusahan, kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Banyak umat Islam yang sekarang sedang menangis, tapi mereka tidak tahu mereka mau kemana. Maka mari, apa khidmat yang bisa kita perbuat untuk mereka? Sebab setiap umat Islam yang mendapatkan musibah, Rasulullah pun merasakan sakitnya. Maka kalau kita bisa meringankan musibah mereka, Rasulullah pun akan senang dengan kita. Rasulullah pun akan gembira dengan kita. Rasulullah akan menunggu kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi, hadirin hadirat sekalian. Semoga kita dan orang yang kita cintai bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmat di dalam Islam, khidmat di dalam syariat Allah, khidmat kepada umat Islam, khidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan orang yang kita cintai selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita dan mereka ringan untuk melaksanakan semua perintah Allah, ringan pula untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesulitan yang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga corona ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera menyehatkan bumi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kemudahan akan datang setelah kesulitan-kesulitan yang ada ini. Kita mohon juga kepada Allah agar kita dan orang yang kita cintai diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.